Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cutnya Soraya Azara Ghazali dengan NIM 13026220007. Di video kali ini, kita akan membahas materi usaha dan energi. Pembahasan pertama kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Jadi, dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Maka, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita tidak berusaha atau usahanya sama dengan nol. Dan dimensi dari usaha itu sendiri adalah M, L kuadrat, T, min kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya saat kita mendorong sebuah troli, maka gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli tersebut. Untuk usaha ini dirumuskan W sama dengan F kali S, dengan W adalah usaha, satuannya yaitu Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua yaitu jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya saat kita memindahkan tumpukan barang yang ada di lantai dengan bak mobil-mobilan. Maka gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan tersebut akan membentuk sudut terhadap lantai. Sehingga usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Kasus berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seseorang sedang mengangkat sebuah barang dari lantai dan memindahkannya ke sesuatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan perpindahan tersebut. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahannya membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 derajat itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita akan bergesekan dengan lintasan treadmill. Nah, untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha kali S. Untuk alfanya yaitu sebesar 180 derajat dan cos 180 derajat itu sama dengan min 1, sehingga hasilnya yaitu W sama dengan min F kali S, atau sama saja usaha akan bernilai negatif. Kemudian, bagaimana misal besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan? Contohnya seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing itu tidak berpindah. Maka, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka dapat dikatakan kita tidak berusaha atau W sama dengan 0. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi itu saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi itu sendiri adalah M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Jadi, ada beberapa bentuk energi, tapi pada video kali ini kita akan membahas 3 energi saja, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi gabungan keduanya atau energi mekanik. Pertama, kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul dari kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah apel di pohonnya.
Nah, energi potensial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu energi potensial gravitasi, di mana energi potensial yang ditimbulkan karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi ini dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya Joule, M adalah massa yang satuannya kilogram, G adalah gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda yang satuannya meter. Dan yang kedua yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah kali F kali delta X sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya Joule, F adalah gaya yang menarik atau mendorong pegas yang satuannya Newton, K adalah konstanta pegas yang satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Jadi, semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda. Begitu pula sebaliknya. Energi kinetik ini dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah kali mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik yang satuannya Joule, M adalah massa yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya meter per second. Selanjutnya yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Nah, energi mekanik ini adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial yang dirumuskan dengan EM sama dengan EK plus EP atau EM sama dengan setengah MV kuadrat ditambah M kali G kali H. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan apa itu usaha dan energi? Kalau begitu, sekian pembahasan materi tentang usaha dan energi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.